Jadi nggak ada kok kebal hukum, nggak ada. Walaupun mereka adalah keturunan Rasulullah SAW, kalau salah ya salah, itu jelas sudah. Nah, sekarang itu kan para orang-orang yang membenci habaib, yang membatalkan nasab mereka, mereka menuduh seperti itu. Bahkan dianggap semua habaib itu jelek, semuanya pengkhianat bangsa, pengkhianat sejarah dan seterusnya. Kalau oknum itu semuanya ada, Pak. Jangankan di kalangan habaib, kalangan kita sendiri. Nah, bahasanya kan bahasa pribumi. Pribumi itu juga banyak dulu zaman penjajah yang jadi penjahat, yang jadi pengkhianat. Makanya ada kata-kata londo ireng, Belanda wak kulit hitam. Yaitu pribumi-pribumi, oknum-oknum yang mereka jadi antek-antek penjajah. Gara-gara orang-orang seperti mereka itulah negeri kita ini. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahli dargi wa ya ahlal batin wa ya ahlal nubati wa ya ahlal nur, amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Nurul Qamar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mengizinkan dan mentakdir kita untuk bisa hadir di salah satu rumahnya, yakni masjid, untuk bersama-sama mempelajari ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana sudah sering disampaikan, majlisu ilmin khairun min ibadati mi'ati sanah. Hadir kita di satu majelis ilmu yang benar-benar musalsal sanaduhum, majelis ilmu dari guru ke guru ke guru, bersanad menyambung hingga Nabi SAW. Maka majelis ilmu yang semacam itu lebih utama daripada kita beribadah 100 tahun sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, semoga kita semua kelak di akhirat mendapatkan pahala-pahala yang begitu besar dan derajat yang begitu tinggi bersama Rasulullah di surga Allah. Amin, Allahumma amin. Kita masuk pada lanjutan hadis ke-30. Rasulullah SAW bersabda, wa hadda hududan fala ta'taduha. Wa hadda, dan telah memberi batasan itu Allah, hududan, kepada batasan-batasan, had-had, fala ta'tadu, maka jangan kalian melampaui pada hudud, batasan-batasan tersebut. Jadi selain Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan faraid, kewajiban-kewajiban berupa sholat, zakat dan seterusnya, maka Allah juga memberi batasan-batasan. Had, had itu maknanya batasan. Kalau dalam segi bahasa, al-had adalah al-man'u atau al-hajiz, yaitu sesuatu yang bisa mencegah. Had dibatasi oleh Allah agar tidak dilakukan, dijaga begitu. Secara syariat, had itu adalah uqubah muqaddarah minasyari' tajjuru wa tamna'u 'anil ma'siyah. Had itu adalah secara syariat sanksi yang telah ditentukan oleh Allah
agar menjaga manusia dari maksiat-maksiat tertentu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, had ini kalau bahasa sekarang niku hukum pidana. Nggih. Hukum pidana. Itu had di bahasa sekarang. Nah, had ini kata Rasulullah SAW di dalam hadis nanti adalah ajaran Nabi pertama kali yang ditinggalkan atau yang jarang diterapkan. Agama Islam itu ibarat tali, satu persatu talinya akan putus alias jarang ditinggalkan, semakin ditinggalkan oleh umatnya. Awalahunna naqdan al-hukmu, kata Rasulullah SAW. Pertama kali yang akan lepas tali Islam ini adalah masalah hukum. Masalah hukum pidana ini atau had ini. Ini pertama kali yang akan lepas dari umat Islam, alias sudah tidak diterapkan lagi. Dan ini sudah zamannya. Negeri kita pakai KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang itu warisan Belanda. Tapi karena sudah disepakati menjadi hukum negara kita, ya dipakai akhirnya. Sebetulnya Islam itu punya aturan-aturan hukum. Kalau ada kalau ada kriminal, nah itu ada pidananya, sudah ada aturannya juga, lengkap Islam itu. Tapi karena mungkin kurang difahami, kurang dikenal sama umat Islam sendiri, akhirnya banyak negara-negara yang mayoritas muslim itu tidak memakai hukum yang sudah diterapkan atau diatur dalam Islam. Dan itu kita tidak bisa serta-merta langsung nyalahno gitu, enggak, karena ada proses memang terbentuknya suatu negara itu. Kenapa kok negeri kita itu pakai KUHP? Itu ada prosesnya, perjuangan dulu. Nah, kita tidak bicara di situ, tapi kita masuk dalam pembahasan hukum pidana dalam Islam. Had ini sudah ada, begitu loh. Islam itu lengkap. Jangankan masalah hukum pidana, kalau ada kriminal, masalah kita masuk ke WC, kita masuk hal-hal yang kecil itu ada aturannya. Oh, disuruh kaki kiri dulu. Masuk ke masjid suruh kaki kanan dulu. Ada aturannya, dibawa oleh Rasulullah, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, had ini jika didirikan alias dilaksanakan itu hukum, maka itu keutamaannya sangat besar. Sehingga Nabi SAW dalam salah satu hadis mengatakan, haddun yuqamu fil ardi khairun min matari arba'ina sobaha. Satu had, satu hukum pidana Islam jika diterapkan di bumi, di satu tempat, maka itu lebih baik daripada hujan selama 40 pagi atau 40 hari. Alias kalau kita itu ketika musim kemarau, nah enten hujannya itu kan langsung tumbuh semua. Dinanti-nanti itu hujan. Akibat hujan semuanya bisa tumbuh, semuanya bisa berkembang, semuanya bisa hidup. Hujan 40 hari. Nah, terus menerus ya bisa banjir gitu. Maksudnya ini dampak positif dari hujan itu sangat banyak. Nah, satu had, satu hukum pidana Islam jika diterapkan itu lebih baik, lebih berdampak positif daripada dampaknya hujan. Nah, ini di sini Nabi menerangkan tentang hukum Islam ini kalau diterapkan sangat positif sekali untuk manusia. Nah, contoh diantara had-had adalah hadduz zina. Kalau ada orang berzina, maka dalam Islam ada hukum pidananya. Kalau dalam KUHP, hukum kitab undang-undang hukum pidana negara itu nggak ada orang berzina itu
di penjara atau dikasih apa, enggak ada. Kalau apalagi kalau sama-sama cinta, laki-laki sama perempuan sama-sama cinta, oh ini nggak bisa kena hukum, polisi nggak bisa nangkap, asal dia bukan istri orang ya. Nah istrinya wong ya iso. Ini sama-sama wanita, lelaki sama-sama bujangan, perawan, nggak punya pasangan, belum nikah, kok seneng, podo seneng itu nggak bisa dijerat hukum karena nggak ada payung hukumnya, belum dibuat alias belum lengkap. Nah kalau dalam Islam ada, kalau ada orang berzina maka dilihat, kalau dia sudah punya pasangan kok masih berzina, maka dia dihukum had, dihukum pidana apa? Dirajam sampai meninggal, dipendam tubuhnya separuh, kemudian dilempari batu segenggam sampai dia meninggal. Kenapa? Ya karena sudah punya pasangan kok masih ganggu pasangan orang. Ini akhirnya kan jadi kacau. Kalau hamil nanti dikira anak dari suaminya padahal dari selingkuhannya. Nanti kalau suaminya punya warisan diwaris sama anak yang bukan anaknya. Kalau perempuan lahir suaminya mengira itu anaknya, dia menikahkan anaknya, akhirnya nggak sah karena bukan walinya, itu sebetulnya anak dari selingkuhannya. Kan repot, rusak semua ini. Itulah Islam tegas di situ. Kok kejam ya dibunuh? Justru kalau had ini diterapkan, oh enggak ada ya orang yang berani selingkuh. Wedi nek sampai ketangkep, oh dibunuh, dihukum rajam tadi itu. Nah, karena kacau itu kalau dibiarkan. Kemudian kalau dia belum punya pasangan, belum menikah, maka dicambuk 100 kali. Kalau ada orang mencuri sudah sampai pada batas tertentu, ada syarat-syaratnya tapi, maka dia dipotong tangannya. Oh ini kalau dilaksanakan koruptor takut ini. Kalau mencuri sekali, kalau sudah mencapai batas tertentu, tangannya dipotong sampai pergelangan, tangan kanan. Kok masih nyuri lagi, kaki kiri sampai pergelangan. Jadi buntung tangan kanan, buntung tangan kaki kiri, nyuri lagi, tangan yang kiri dipotong sampai pergelangan, masih nggak kapok, nyuri lagi, kakinya dipotong. Nek ejek nyolong meneh, oh ini wong wis bandel tenanan ini dijewer, ditakzir, dihukum, dipenjara atau lainnya, nggak boleh dipotong lagi, sudah wis maksimal, tangannya kakinya sudah habis, ijik nyolong, kok iso nih nyekelip ya dikempit ternyata. Ya Allah. Nah, ini kalau diterapkan, maka koruptor itu akan pikir 1000 kali, Pak. Kowe korupsi, waduh tanganku hilang kabeh nanti. Ya. Mereka yang mau mencuri, mau ngambil harta itu akan pikir 2 kali bahkan 1000 kali lipat sampai ketahuan KPK, wah entek ini tangan saya. Ini andaikan hukum Islam. Nah sekarang cuma di penjara disyuting malah guyu-guyu, senyum. Ya. Akhirnya 270 triliun harta negara ada yang korupsi. Masya Allah segitu banyaknya harta itu. Itu baru dari satu tambang apa kemarin itu berita. Walhasil intinya Islam itu sebetulnya lengkap. Nah kenapa hukum Islam tidak diterapkan? Ya karena itu tadi, memang proses terbentuknya suatu negara itu lika-liku. Nggak semudah kita membuat bakwan atau gorengan langsung jadi, enggak. Dulunya itu lika-liku sehingga terpaksa pakailah KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sudah disepakati bersama. Maka tugas daripada para orang-orang Islam yang jadi DPR, yang jadi mereka yang bisa membuat undang-undang itu, kalau mereka berjuang untuk Islam bisa nanti diterapkan sedikit demi sedikit, sehingga itu menjadi efek jera. Kalau ada orang membunuh maka harus dibunuh. Kalau keluarganya nggak memaafkan, itu hak hukum pidana yang diatur sama Islam, sehingga orang nggak mudah bunuh orang. Bunuh wong, kasus apalagi sampai mutilasi dan lain-lain, maka dia ketangkep nanti akan dibunuh dalam hukum Islam itu. Nggak cuma dipenjara seumur hidup, tapi ada hukum pidana yang sudah diterapkan. Karena itu, di sini kita bisa ambil kesimpulan, sebetulnya Islam itu sudah lengkap. Cuman kalau belum bisa diterapkan semuanya, itu tugas daripada umat Islam itu sendiri yang jadi pejabat dan seterusnya. Kalau
seperti di daerah Aceh, itu kan Indonesia, masuk wilayah Indonesia hukumnya hukum Islam. Di sana kalau ada orang berzina, dirajam, dicambuk dan seterusnya, hukum Islam di sana diterapkan. Tapi ya itu tadi memang Nabi SAW sudah mengatakan hukum yang paling lepas pertama kali dari umat Islam ini adalah hukum. Artinya di sini Islam itu sudah lengkap, dan Islam itu hukum yang dipakai semuanya adalah untuk dampak positif bagi umat manusia, terutama bagi umat Islam. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal hafiduna li hududillah wa basyiril mu'minin. Orang-orang yang mereka hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah, diantaranya adalah mereka orang-orang yang menjaga lihududillah, dari batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiril mu'minin, dan beri kabar itu orang-orang yang mukmin. Ada satu cerita di zaman Nabi itu. Di zaman Nabi itu ada perempuan Makhzumiyah. Perempuan Makhzumiyah ini dia meminjam satu barang gitu yang berharga. Kemudian akhirnya ditilep sama dia. Ditilep, dicuri. Barang yang berharga ini diteliti nilainya sudah tinggi dan harus dilaksanakan hukum had, yaitu tangannya harus dipotong karena nilai dari barang itu sudah mencapai batasan tertentu tadi. Akhirnya karena si perempuan Makhzumiyah ini adalah putri dari bangsawan, putri dari orang yang terpandang, mereka keluarganya ini buat minta tolong kepada pihak-pihak tertentu yang bisa bujuk Nabi SAW agar mengurungkan hukuman ini, biar batal begitu. Kalau hukum zaman sekarang kan biasanya begitu, walaupun tidak semua. Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nek wong gak duwe nyolong pitik wae dimasa sampai mati. Sing korupsi ndak ono sing lapo wajahe benjut ya ndak ada. Ini hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Biasanya begitu. Walaupun tidak semuanya di tempat seperti itu. Nah ini bangsawan, anak bangsawan, anak perempuan dari suku terhormat, akhirnya mereka melobi cari orang yang bisa bujuk Nabi sekira hukumannya bebas ini anaknya. Dilobilah itu yang namanya Usamah bin Zaid. Sahabat Usamah bin Zaid ini dijuluki Hibbi Rasulillah. Beliau adalah orang yang dicintai oleh Nabi dan putra dari orang yang dicintai oleh Nabi. Usamah ini dicintai oleh Nabi, ayahnya Zaid juga dicintai oleh Nabi, orang yang paling dekat sama Nabi. Salah satu sahabat yang dicintai dan ayahnya juga dicintai. Akhirnya Usamah ini datang ke Nabi. Wahai Rasulullah, begini. Nah, intinya minta agar Imro'ah Makhzumiyah, perempuan tersebut dibebaskan dari hukuman. Karena memandang daripada keluarganya yang terpandang, keluarganya yang banyak jasa terhadap Islam, mungkin keluarganya itu nyumbangnya kathah perjuangan Islam dan seterusnya. Maka apa jawab Rasulullah? Waihak ya Usamah, atashfa'u fi haddin min hududillah. Celaka engkau wahai Usamah. Apakah engkau mau menolong, mau membebaskan satu hukuman dari hukuman-hukuman yang telah ditentukan oleh Allah? Kemudian melanjutkan Rasulullah, beliau bersabda apa? Wallahi law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, andaikan Fatimah binti Muhammad, putriku sendiri maksudnya, andaikan dia mencuri, maka akan aku terapkan hukum, akan aku potong tangannya. Jangankan anaknya bangsawan, anaknya orang terhormat, anakku sendiri andaikan mencuri tak potong tangannya. Ini keadilan Rasulullah SAW. Karena itu dalam Islam tidak ada
orang yang istimewa dalam hukum itu tidak ada. Harus di mata hukum semuanya sama. Kalau ada orang anaknya pejabat tinggi kemudian hukumannya molor atau tumpul, itu dalam Islam tidak ada yang seperti itu. Begitu juga yang sekarang ini yang masih aja rame di media sosial, para habaib yang mana mereka itu dianggap sebagian perilakunya kurang pas lah, inilah itulah. Negeri kita ini kan negeri hukum, nggak ada kok para habaib itu yang kebal hukum. Kalau yang bersalah ya ada yang dipenjara, habaib yang melanggar juga ditangkap polisi, ya ada Pak, nggak bisa kebal hukum di sini. Para habaib itu nggak kebal hukum, kalau salah bisa dilaporkan, bisa ditangkap polisi. Berapa banyak habaib yang dipenjara kalau ketika kena kasus. Jadi nggak ada kok kebal hukum, tidak ada. Walaupun mereka adalah keturunan Rasulullah SAW, kalau salah ya salah, itu jelas sudah. Nah, sekarang itu kan para orang-orang yang membenci habaib, yang membatalkan nasab mereka, mereka menuduh seperti itu. Bahkan dianggap semua habaib itu jelek, semuanya pengkhianat bangsa, pengkhianat sejarah dan seterusnya. Kalau oknum itu semuanya ada Pak. Jangankan di kalangan habaib, kalangan kita sendiri. Nah, bahasanya kan bahasa pribumi. Pribumi itu juga banyak dulu zaman penjajah yang jadi penjahat, yang jadi pengkhianat. Makanya ada kata-kata londo ireng, Belanda wa kulit hitam. Yaitu pribumi-pribumi, oknum-oknum yang mereka jadi antek-antek penjajah. Gara-gara orang-orang seperti mereka itulah negeri kita ini lama merdekanya. 350 tahun. Kenapa? Karena banyak orang Nusantara sendiri, pribumi sendiri yang menjadi pengkhianat, jadi antek-antek penjajah. Banyak oknum-oknum yang seperti itu. Sama. Jangankan orang biasa, kepolisian, TNI, itu juga ada oknum-oknumnya yang salah. Bahkan TNI ada yang oknumnya itu jadi pengkhianat dan dia ikut OPM, Organisasi Papua Merdeka. Ada yang TNI jadi OPM, ada. Apakah terus kita mengatakan semua TNI itu jelek, pengkhianat bangsa semua? Ya tidak bisa toh. Apakah kalau ada polisi yang ternyata tertangkap jadi bandar narkoba terus semua kepolisi itu jelek? Ya enggak. Yang jelek, yang salah diproses, silakan. Jangan kita mengeneral mengatakan semuanya salah. Begitu juga dalam suku manapun, kelompok manapun, termasuk para habaib yang mana mereka sebagian ada yang seperti itu, ya diproses hukum. Jangankan para cucu-cucu Rasulullah tersebut, yang putrinya Rasulullah Siti Fatimah aja andaikan salah akan ditegakkan itu hukum. Karena itu di sini Rasulullah SAW mengingatkan, Allah itu sudah memberi batasan-batasan hukum, maka jangan dilampaui. Jangan dilampaui, jangan dilanggar. Nah, sehingga di sini menunjukkan bahwasanya Islam ini benar-benar lengkap semua sisi, semuanya sudah diatur oleh Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman yaitu tadi masalah hukum ini kita harus melalui jalurnya. Tidak boleh wes kalau gitu kita umat Islam kita tegakkan hukum Islam. Itu bagiannya pemerintah Pak, negakkan hukum itu. Bagiannya pejabat-pejabat itu. Tidak boleh kita langsung kita harus tegakkan hukum Islam, kita rubah semua ini yang sudah ada, hukum-hukum sudah ada. Ya akhirnya perang nanti, perang saudara. Ya benar niatnya bagus menegakkan hukum Islam, tapi caranya enggak begitu. Ada jalurnya. Tidak boleh langsung kita mendirikan negeri Islam, hukumnya hukum Islam, mendirikan negeri di atas negeri, ya nanti perang. Ya harus melalui jalurnya DPR dan seterusnya, sehingga sedikit demi sedikit syariat Islam ini bisa diterapkan. Nggak boleh langsung memberontak, itu nggak boleh. Nah kalau sekarang memakai hukum KUHP dari warisan Belanda dan seterusnya, ya kita ikuti, kita tidak dosa, ya. Karena kita bukan yang memegang kekuasaan. Itu semua adalah
ada jalan dan ada prosesnya. Nggak boleh kita langsung serta-merta mendirikan hukum Islam, mengganti hukum sebuah negara, mengganti hukum negeri kita langsung begitu, nggak boleh. Karena nanti gejolaknya akan semakin besar. Nah, makanya Ahlussunnah wal Jamaah itu mengatakan kalau ada satu pemimpin di suatu negeri kok misalkan dolim, mereka dolim, kalau golongannya nggak dihukum, kalau bukan golongannya ditegasi dan seterusnya. Yang penting kita masih boleh sholat, yang penting kita masih boleh puasa, kita masih boleh haji, kita masih boleh melaksanakan ajaran Islam yang lain, maka kita nggak boleh berontak. Kecuali kalau sudah pemerintah itu sudah melarang umat Islam untuk ke masjid, melarang untuk berjamaah, melarang untuk sholat, melarang untuk haji, melarang untuk melaksanakan pernikahan ala Islam dan seterusnya, baru itu kita wajib berontak. Tapi selama sholat dan ibadah kita nggak dilarang, kita tidak boleh memberontak, apalagi cuma alasan untuk menegakkan hukum Islam. Tapi kan hukum Islam harus ditegakkan, iya, tapi ada caranya, nggak langsung. Langsung nanti malah perang saudara antara umat Islam. Ada prosesnya, ada caranya. Melalui apa ya? Melalui jalur partai. Sekarang partai itu. Nah, kalau nggak punya partai kok pengen negakkan hukum, ya nggak bisa. Ya terjunlah ke politik dengan niat yang bagus. Kalau memang mampu. Cuman sudah digambarkan Nabi hukum Islam ini tidak akan tegak, kecuali nanti di akhir zaman Imam Mahdi ketika datang, baru itu hukum Islam tegak, benar-benar dilaksanakan semua oleh Imam Al-Mahdi ketika beliau sudah memimpin dan beliau menjadi pemimpin seluruh dunia. Seluruh dunia ini dikuasai oleh Imam Mahdi dan beliau menegakkan keadilan, memenuhi bumi ini dengan keadilan, menerapkan hukum Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW sampai makmur ketika zaman beliau nanti. Di dalam hadis disebutkan sampai orang itu mau cari sedekah, mau memberikan sedekah kepada si penerima itu kesulitan. Mau sedekah uang ini cari orang yang mau menerima itu kesulitan. Kenapa? Karena sudah kaya semua, makmur semuanya. Sampai mau sedekah harus jalan sekian kilo baru ketemu orang yang mau menerima. Saking makmurnya zaman itu, zaman Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar, Imam Mahdi yang diriwayatkan dalam hadis Nabi, hadisnya yang mutawatir, nanti di akhir zaman akan keluar. Itu Imam Mahdi itu nanti yang akan jadi khalifah yang menegakkan kembali hukum-hukum Islam secara sempurna. Adapun sekarang, wes tidak usah bicara masalah hukum Islam, pidana dan lain-lain, Pak. Kita ini hukum sholat aja belum tahu kok. Kita ini hukum wudhu yang benar tuh bagaimana belum menguasai kok. Kita ini hukum jual beli yang benar itu bagaimana, kadang-kadang kita masih belum menguasai, kadang-kadang kita jatuh sama riba kok. Yang ibadah-ibadah inti sama Allah, antara kita sama Allah, antara kita sama tetangga aja kita masih banyak salah. Kok mikiri hukum Islam tegakkan, itu nanti udah pokoknya jalan aja, taat, berusaha jadi orang baik. Masalah hukum Islam dan lain-lain itu nanti ada saatnya. Jadi wong sing soleh nanti saatnya. Dan memang sudah dikabarkan oleh Nabi, hukum Islam ini pertama kali yang akan lepas dari Islam, dan nanti yang menyambung tali hukum Islam itu adalah yang bisa cuma Imam Mahdi. Ini akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Boleh silakan berjuang agar hukum Islam diterapkan, tapi jalurnya dipakai melalui partai politik sehingga jadi seperti daerah Aceh, daerah istimewa Aceh, hukum Islam diterapkan. Bisa, boleh, kalau memang ada umat Islam yang bisa masuk ke sana, bisa itu nanti seperti Aceh jadinya. Tapi ya memang sulit, ya itu tadi, jangan sampai fokus kita gagal fokus ke sana, fokusnya habis ke sana, ternyata anak istri kita sholatnya belum benar. Fokus, ayo kita perjuangkan hukum Islam, kita ini harus wajib dengan hukum Islam. Lah anaknya sholat tidak benar, anaknya baca Quran belum benar, istrinya ketika haid bagaimana cara menghitung haid itu berapa, suci berapa, belum bisa. Nah, ini perlu dibenahi dulu sebelum ke sana. Nanti akan ada zamannya, ada waktunya, yaitu ketika pemimpin terhebat umat Islam yaitu Imam Mahdi. Kita saat ini syariat Nabi yang kita bisa jalankan, ibadah yang benar, jaga hati, bersihkan hati, sehingga kita menjadi orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nanti kalau ketika Imam Mahdi datang itu, Pak, yang jadi tentara, yang baris menjadi pengikut Imam Mahdi itu orang-orang yang hatinya bersih, orang-orang yang istiqomah, setiap saatnya dia jamaah, setiap malam dia tahajud, setiap saatnya dia menangis kepada Allah. Kok datang Imam Mahdi, orang-orang seperti ini nanti yang akan berdiri di belakang Imam Mahdi membela beliau.
Karena itu persiapkan itu tadi. Ya kita berharap Imam Mahdi masih lama. Nek wis teko ya wis kiamat ya sakno sing gurung nikah niku. Nah, ini semoga yes masalah kiamat Imam Mahdi datang kapan itu urusan Allah, enggak ada yang tahu sudah. Yang penting kita siapkan diri jadi orang yang soleh, anak-anak kita, istri kita, keluarga kita, persiapkan mereka untuk jadi hamba-hamba Allah yang baik, ibadah yang istiqomah sehingga kita menjadi orang yang selamat. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf. Hada minni wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siril Fatihah.